penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Pemilihan Budi Ari menjadi Menkominfo dari non-parpol bukan dari Partai Nasdem atau lainnya karena pemerintah saat ini membutuhkan kerja cepat. Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara Senin pagi. Pemilihan Budi Ari menjadi Menkominfo yang dari non-parpol bukan dari Partai Nasdem atau lainnya karena saat ini pemerintah membutuhkan tujuan akhir yaitu agar bekerja cepat. Ada pertimbangan kenapa non-parpol yang ditunjuk, Pak? Apanya? Ada pertimbangan kenapa tokoh non-parpol yang ditunjuk untuk Kominfo? Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Pak, sebelumnya kan disuruh Partai Nasdem, Pak. Agar ini selesai dengan kecepatan. Mampukah Budi Ari mengemban tugas penting sebagai Menkominfo di tengah pengusutan kasus korupsi BTS? Lalu mengapa Presiden menjatuhkan pilihan Ketua Umum Projo menggantikan Johnny G. Plate? Kami akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, serta Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, pertama saya akan langsung ke Nasdem nih, Pak Hermawi. Sebelumnya ditempati oleh Pak Johnny G. Plate dari Partai Nasdem, sekarang ditempati oleh non-parpol, Pak Budi Ari. Bagaimana tanggapan dari Nasdem? Ya, jadi proses penyusunan kabinet, utak-atik kabinet, bongkar pasang kabinet memang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagaimana yang diatur oleh Konstitusi kita Undang-Undang 45. Jadi bagi kami ini sebuah hal yang biasa. Kami juga sering mengalami terlibat ya orang kami langsung dalam proses reshuffle dan ini sesuatu yang wajar saja karena ini memang wilayahnya Presiden. Seperti kita ketahui misalnya pada Kabinet Jokowi Jilid 1 bahkan Menko Polhukam dari Nasdem juga direshuffle. Penggantinya bukan dari Nasdem dan kita biasa saja. Hal seperti itu tidak akan mengurangi dukungan dan komitmen kita kepada pemerintahan yang ada. Karena kita mendukung pemerintahan ini bukan karena kursi yang diberikan. Ketika awal pemerintahan Jokowi Jilid 2 kita diberikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kita diberi Menteri Pertanian, kita diberi Meninfokom, kita juga tidak minta. Jadi ya ini biasa saja, mengalir saja. Yang jelas kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi tetap pada sikap semula. Tidak akan terpengaruh oleh apa yang terjadi sore ini. Baik, artinya Partai Nasdem menanggapi ini secara santai, tidak ada yang berlebihan. Meskipun pelantikan ini berlangsung momentumnya 1 hari sejak Pak Surya Paloh menyampaikan pidatonya. Oh ya itu bisa terjadi kebetulan saja. Acara kita juga kan kita persiapkan berbulan-bulan. Bisa saja agenda istana sudah terjadwal sebelumnya dan itu enggak ada masalah buat kita, biasa saja. Betul-betul itu kita biasa saja, tidak ada, kita enggak berpikir macam-macam. Gitu loh. Baik. Pernyataan misalnya pernyataan Pak Surya Paloh kemarin itu kan sebuah pernyataan yang jujur tentang revolusi mental. Karena itu juga kami tetap bersama Pak Jokowi. Karena tujuan awal yang dicanangkan oleh Pak Jokowi yang membuat kami mendukung Pak Jokowi sampai sekarang belum tercapai. Oleh karena itu kami tidak akan tinggalkan pemerintahan Jokowi. Tetap berada dalam pemerintahan. Saya akan ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, ini kan pilihannya jatuh kepada Pak Budi Ari di luar parpol. Dan juga kita tahu Pak Budi Ari ini juga pendiri dari Projo. Menurut Anda seperti apa? Apakah sudah tepat pilihan Jokowi? Ya seperti rekan saya tadi sampaikan, ini adalah
hak prerogatif presiden menilai, memperhitungkan, kemudian juga mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas di pemerintahan. Tentu bahwa masing-masing bisa saja memberikan penilaian-penilaian berbagai pihak, ya sah-sah saja. Tapi menurut kami itu masih di dalam kewenangan beliau. Oke. Ya, siapakah yang akan ditunjuk? Ya, menurut kami normal-normal saja, biasa-biasa saja, dan tentunya Pak Jokowi sudah bisa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tapi sebelumnya PDIP sendiri sempat diajak diskusi untuk pemilihan Menkominfo ini sebelumnya? Tentu itu tidak pada level kami. Jadi apakah sudah diskusi atau belum? Saya pikir itu mungkin pertanyaan tidak pada saya ya, karena kalau kelas saya tidak pada posisi untuk ditanyain siapakah yang cocok. Baik. Enggak, mungkin itu pemimpin-pemimpin. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya pilihan Jokowi yang jatuh pada Pak Budi Ari dari pendiri Projo ini seperti apa melihatnya? Ini suatu hal yang lumrahkah atau ada hal tujuan tertentu? Pertama, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kali ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bukan presiden yang alergi terhadap reshuffle. Ini adalah reshuffle yang ke-8 kali yang dilakukan oleh beliau. Relatif lebih sering dibanding presiden sebelumnya. Nah, alasannya karena faktor keterpaksaan, bisa juga karena faktor kebutuhan. Misalnya di reshuffle sebelumnya, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu Pak Lutfi, sedang disibukkan dengan isu minyak goreng. Kemudian diganti sama Zulkifli Hasan. Nah, kali ini ada faktor keterpaksaan, yaitu posisi Menkominfo yang sebelumnya dijabat oleh Pak Joni Plate itu kosong karena Pak Joni Plate tersandung isu korupsi BTS. Jadi mau tidak mau harus diisi. Nah, ketika diisi itu melibatkan bongkar pasang yang lain, terutama di bagian wamen atau wakil menteri. Nah, pertanyaannya, kenapa yang menggantikan Pak Joni Plate itu datang dari Non-parpol. fraksi relawan? Ya. Nah, biasanya pola-pola sebelumnya, bukan hanya zaman Pak Jokowi, tapi zaman presiden sebelumnya, kalau ada reshuffle yang melibatkan menteri yang merupakan representasi partai, itu penggantinya dari partai yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau Pak Joni Plate diganti, pola sebelumnya itu Presiden Jokowi akan kulo nuwun memberitahukan kepada Bang Surya Paloh siapa rekomendasi dari Partai Nasdem untuk menggantikan ya posisi Pak Joni Plate. Itu yang terjadi pada waktu Pak Tejo Bayu atau Pak Enggar Tiasto Lukito ketika di reshuffle, penggantinya juga berasal dari rekomendasi Nasdem. Nah, kali ini tidak. Dan yang menarik Pak Budi Ari ini sebelumnya kontroversial di mata pendukung Ganjar Pranowo karena mengatakan Pak Jokowi sudah mengendorse Prabowo Subianto. Dan konon Pak Budi Ari itu dijewer oleh Pak Jokowi karena mengatasnamakan Pak Jokowi mendukung capres Prabowo Subianto. Nah, dengan penunjukan Budi Ari ini, alih-alih dijewer, malah dikasih hadiah. Nah, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan kecenderungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ataukah tidak? Nah, ini hanya rumput yang bergoyang yang bisa menjawabnya. Pak Hermawi ada tanggapan? Ya, jadi bagi kami tetap biasa. Tadi saya mau tanggapi Pak Burhan. Kadang-kadang juga proses pergantian menteri dari yang independen seperti Lutfi diberikan kepada orang parpol seperti Pak Zulkifli Hasan. Jadi intinya sikap Nasdem itu tidak akan berubah terhadap pemerintahan sekarang hanya karena reshuffle ini. Itu intinya. Tapi gini Pak Hermawi, Nasdem sendiri merasa ditinggalkan tidak oleh Pak Jokowi? Jadi begini, Nasdem tidak pernah merasa ditinggalkan karena memang tidak ditinggalkan. Kalau kita dikatakan
kita mau tetap bersama kabinet ini kecuali kita diminta keluar. Itu prinsipnya ya. Itu prinsip yang selalu kami ungkapkan kepada para kader. Jadi selama kita ada di dalam, kita mendukung komitmen kita, kesepakatan kita dengan pemerintahan ini, kecuali kita tidak diinginkan lagi. Itu lain cerita. Tapi kalau kita tidak akan meninggalkan lapangan. Kalau saat ini Nasdem sendiri merasa masih tetap diinginkankah atau seperti apa nih dengan posisi saat ini? Buktinya kita ada di kabinet, buktinya kita ada di sejumlah sektor lain, saya tidak bisa sebut, dalam pemerintahan ini, tidak hanya di kabinet, itu secara eksplisit menggambarkan bahwa kita juga tidak ditinggalkan gitu loh. Jadi sikap Nasdem itu jelas sekali. Apa yang terjadi sekarang ini tidak akan mengurangi komitmen kita terhadap kebersamaan pemerintahan ini sampai hari terakhir. Sampai hari terakhir. Kalau dari PDI Perjuangan mungkin ingin menanggapi terkait hal ini. Apakah memang ada baiknya Nasdem tetap berada di lingkungan pemerintahan atau seperti apa? Karena kan kita tahu sudah ada beda sikap terkait dengan Pilpres 2024. Karena Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan yang menjadi presiden, dan keputusan-keputusan prerogatif yang dilakukan itu tentu kita apapun bentuknya harus mendukung dan menerima itu. Maka kami tentu terima kasih, kami sangat menghargai sikap yang disampaikan oleh Pak Hermawi tadi, tentu mewakili institusi, mewakili Nasdem, yang disampaikan apapun keputusannya dari presiden, itu kami akan tetap mengikuti. Itu tadi kita sama-sama mendengarkan, dan itu tentu saya sangat mengapresiasi. Seharusnya demikianlah kita melakukan tata kelola pemerintahan, tata kelola kenegaraan ini, tanggung jawab partai politik itu demikian. Ya. Hanya bahwa tentu selaku pemegang hak prerogatif, semua tentu sudah menjadi evaluasi, menjadi perhitungan dari Pak Jokowi selaku presiden di dalam setiap pengambilan keputusan itu. Kami yakin hal tersebut. Dan nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hermawi tadi tentunya juga akan perkembangan dinamika itu akan berlanjut. Karena proses di dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola kenegaraan di lembaga-lembaga negara tentu ada kebijakan-kebijakan, tentu ada keputusan-keputusan, dan itu sangat terkait dengan apa keputusan dan kebijakan dari partai-partai politik di dalam mensikapi keputusan-keputusan pemerintahan. Baik. Dukungannya tuh seperti apa? Kalau memang seperti saya tadi sudah mengapresiasi, nah tentu kita akan lihat perkembangan selanjutnya itu di setiap kelembagaan tentu akan ada kebijakan ya Pak Burhan, dan ini akan terkait dengan sikap yang tadi saya dikatakan. Baik. Mudah-mudahan kalimat saya ini sangat cukup dipahami, karena kalau melihatnya hanya pada keputusan reshuffle kabinet saja, ini semua. Jadi ada lingkup yang lebih luas yang harus disoroti. Baik, kita masih akan kembali selepas jeda. Kalau Nasdem tadi sudah berkomitmen tetap akan berada dan juga mendukung Presiden Jokowi. Lalu kemarin kalau kita tahu Surya Paloh juga menyampaikan pidatonya cukup lugas. Apakah ada keterkaitan atau suatu kebetulan atau coincidence hari ini pelantikan Menkominfo bukan dari parpol? Apa yang menjadi alasan utama Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan Ketua Umum Projo untuk menggantikan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo? Saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita tahu kemarin pidato yang disampaikan Surya Paloh di apel siaga Nasdem
seakan-akan memang ditujukan kepada Jokowi. Salah satu yang diingat ataupun digarisbawahi adalah Indonesia jauh dari kata gotong royong saat ini. Ada pula menjadi bangsa yang penuh kepura-puraan. Dan gongnya juga adalah revolusi mental era Jokowi ini seakan tidak sesuai dengan harapan. Kalau menurut Mas Burhan sendiri, apakah ini ada korelasinya hari ini Mas Budi Ari dilantik sebagai Menkominfo, atau ini memang suatu hal yang lumrah, hal yang biasa, dan memang suatu hal yang memang sudah direncanakan? Begini, itu kan soal waktu yang kebetulan berdekatan. Tetapi saya kira tidak langsung berkaitan dengan acara apel siaga perubahan kemarin, karena hubungan Nasdem dan Istana itu sudah frozen, itu sudah sekitar beberapa bulan terakhir ya, terutama sejak Oktober 2022 pasca Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Jadi bukan peristiwa 1-2 hari saja yang membuat akhirnya ada reshuffle ya. Dan jangan lupa memang ada isu hukum gitu ya. Jadi ada isu hukum yang sedang dihadapi oleh Joni Plate. Oke, Jadi, Mas Burhan, memang, tapi maaf saya potong. Ini kan Jokowi menyatakan bahwa alasan memilih Budi Ari agar proyek BTS cepat diselesaikan. Tapi se-urgent apa sih dipilih seorang Budi Ari untuk menggantikan Menkominfo yang saat ini? lagi-lagi soal pilihan terhadap nama atau terhadap person tertentu itu kan hak prerogatif presiden ya. Tapi poin saya begini loh, kalau kita lihat untuk kasus Wakil Menteri Agama, Pak Zainud Tauhid dari P3, itu Presiden mendengar aspirasi P3 dengan mengganti Pak Zainud Tauhid dengan nama rekomendasi dari P3 hari ini, yaitu Pak Saiful Rahmat. Tetapi untuk pengganti Pak Joni Plate, itu penggantinya bukan dari Nasdem. Tetapi saat yang sama Presiden Jokowi juga tidak mereshuffle Pak Syahrul Limpo, Menteri Pertanian dari Nasdem, maupun Bu Siti Nurbaya, Menteri KLH. Artinya Pak Jokowi tidak melakukan reshuffle secara radikal terhadap seluruh menteri dari Nasdem. Kebetulan yang direshuffle menteri yang sedang tersangkut masalah hukum gitu loh. Jadi memang bisa ditafsirkan banyak hal ya berkaitan dengan ini ya. Dan lagi-lagi pengapa Budi Ari tadi ya, Budi Ari sendiri kan sebelumnya rame itu sebagai orang yang dianggap terlalu dekat dengan Pak Prabowo ya, dilihat dari statement-statementnya. Tapi jangan lupa Wakil Menteri Kominfo yaitu Budi Aristiadi itu orang yang oleh sebagian kalangan dianggap lebih simpatik sama Mas Ganjar. Jadi seolah-olah ada saling mengawasi itu ya dalam satu kementerian. Dan buat saya pola yang sangat unik dari Presiden Jokowi kaitannya dengan reshuffle sekarang adalah ada beberapa menteri atau wakil menteri atau pejabat yang dilantik yang notabene mantan rival Pak Jokowi. Misalnya Jan Farid. Jan Farid ini dulu oposan Pak Jokowi ketika terbelah P3, pemerintahan Pak Jokowi lebih ke Romahur Muzi, Jan Farid ada di kubu Pak Prabowo. Jadi ini prinsip keep your friend close but your enemies closer. Lalu Pak Prabowo sama Mas Sandi aja udah masuk ke kabinet, apalagi yang mendukungnya, kira-kira begitu. Oke. Saya akan ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, kalau menurut Anda sendiri, Pak Budi Ari ini cukup capable tidak untuk menyelesaikan proyek BTS yang sempat terbengkalai ini? Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai itu ya, atau katakanlah menjawab tentang pilihan Pak Jokowi. Jadi tadi saya sudah katakan dan mudah-mudahan kalimat saya itu dipahami. Bahwa tadi saya sudah katakan prerogatif presiden tersebut yang dilakukan tentu sudah memperhitungkan berbagai aspek. Jadi capable ataupun tidak itu memang sudah menjadi pilihan presiden seperti itu ya? Karena itu ya itu prerogatif dan itu tentu dengan membaca berbagai hal yang tentu sudah diperhitungkan dengan lengkap ya, dengan menyeluruh, termasuk diantaranya adalah apa yang dikatakan oleh Bang Burhan tadi. Mas Burhan tadi menyampaikan beberapa
tinjauan ya. Itu Oke. bisa saja semua akan bisa menganalisa dari berbagai sisi. Ya, kan kita tidak bisa melarang analisa orang lain, itu kan tidak boleh. Ya sudah, itu masing-masing bisa membaca sendiri. Kenapa kok tidak berkonsultasi? Kok yang ditunjuk dari sini? Kenapa orangnya ini kok yang ini ya? Itu masing-masing bisa membuat analisa sendiri-sendiri dan kesimpulan sendiri-sendiri. Oke, tapi yang untuk saya figur seorang relawan berada di dalam pemerintahan menurut Anda seperti apa? Ya, tentu kalau seperti juga yang dari non parpol yang lain, banyak yang dari profesional, yang berkalangan dari praktisi. Hanya bedanya dia itu tidak disebut relawan praktisi kan gitu, tidak gitu ya. Tapi itu sama-sama juga non partai politik. Jadi ya normal saja ya, tidak apa-apa. Normal saja. Ya. Baik, Pak Hermawi, kalau menurut Anda capable tidak Budi Ari untuk menyelesaikan proyek BTS ini? Dan yang menjadi alasan Jokowi adalah ingin kerja cepat. Apakah sebelumnya tidak kerja cepat atau seperti apa? Ya, seperti saya tegaskan tadi, ini kan hak prerogatif presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Pertimbangan-pertimbangannya tentu sepenuhnya hanya presiden yang tahu. Alasan-alasannya, baik alasan politis, alasan profesional, itu presiden yang tahu. Oke. Kita hanya mendebak-debak, dan saya tidak mau menjadi pengamat karena saya seorang politisi. Oke, tapi gini Pak Hermawi, ini kan artinya komitmen Nasdem sudah jelas masih berada dalam kabinet Jokowi. Betul. Lalu persis, bagaimana ya. dengan elektoralnya nih? Akan mempengaruhi tidak? Jadi elektoral kami itu bisa dilihat dalam acara kemarin. Acara kemarin itu termasuk dari dapilnya Joni Plate, ada 314 orang yang datang dengan biaya sendiri. 205 ribu orang kemarin yang hadir, itu 80 ribu di GBK, 40 ribu yang naik motor, sisanya di luar kita pasang videotron. Kita lihat saja pada saatnya. Tetapi kami optimis karena kami tidak hanya kali ini saja mengalami reshuffle. Saya katakan tadi pada kabinet Jokowi jilid 1, Menko Polhukam dari Nasdem tidak juga diganti oleh Nasdem waktu itu. Jadi kita betul-betul menganggap reshuffle ini sesuatu yang sangat biasa, baik menyangkut Nasdem maupun menyangkut partai lain. Ini kan sudah 8 kali tadi Burhan mengatakan. Dan ini biasa saja, hidup harus terus berlangsung. Kami mendukung Jokowi bukan karena 3 kursi kabinet itu. Kita mendukung Jokowi karena kesamaan visi. Ya, silakan. Baik, jadi artinya Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung Jokowi dalam sisa pemerintahan ini. Lalu terakhir saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kan artinya komitmennya sudah dipastikan dan juga disebutkan tidak mempengaruhi terkait dengan elektoral. Terkait dengan hal ini seperti apa? Apakah ini salah satu bentuk strategi Partai Nasdem sendiri di tengah perbedaan perspektif, di tengah perbedaan pilihan? Ini Cynthia rompas nih, gigi sekali nih. Oke, jadi begini Cynthia ya, menurut saya memang ada semacam tarik-menarik atau tarik ulur ya di antara dua pihak, Istana dan Nasdem. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi mereshuffle total seluruh representasi Partai Nasdem di kabinet, itu bisa atau dikhawatirkan bisa menimbulkan simpati kepada Nasdem. Jadi seolah-olah Nasdem dizalimi kalau misalnya semua menteri dari Nasdem dicabut gitu ya. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi mereshuffle Nasdem karena faktor politik, yaitu mendukung Anies. Jadi saya kira Presiden Jokowi menghitung faktor itu sehingga tidak melakukan reshuffle, tapi caranya menteri yang tersandung kasus hukum diganti bukan dari representasi Nasdem itu sendiri. Sementara Nasdem sendiri, kalau misalnya mengundurkan diri rame-rame, itu juga tidak etis karena dianggap tidak sampai total mendukung sesuai dengan komitmen awal mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir.
Jadi ya mungkin menunggu juga, kalau di reshuffle sih monggo, tapi kalau mengundurkan diri kayaknya enggak gitu ya. Baik, Jadi baik. Jadi saya coba membahasakan gitu ya apa yang tidak terkatakan. Karena kalau Cynthia nanya ke Pak Hermawi sampai malam pun juga jawabannya seperti yang tadi Pak Hermawi tetap sampaikan, berkomitmen seperti itu ya. tetap berkomitmen. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah bergabung bersama kami dan sudah menyampaikan perspektifnya di Kompas petang hari ini. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan juga Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, serta Pak Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas petang. Selamat sore.